Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspita Ramayanti dari Prodi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang akan membahas mengenai skema klasifikasi arsip. Terlebih dahulu kita lebih mengetahui apa itu arsip. Arsip yaitu catatan yang tertulis atau tercetak dalam bentuk huruf, angka, maupun gambar yang memiliki arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi. Sedangkan dokumen merupakan informasi yang diciptakan, diterima sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau transaksi bisnis. Arsip terbagi menjadi dua, yaitu arsip statis atau tidak langsung dan arsip dinamis atau langsung. Arsip dinamis terbagi menjadi dua, aktif yang digunakan secara terus-menerus dan arsip inaktif, arsip yang jarang digunakan. Arsip aktif contohnya yaitu KTP, KK atau SIM, dan inaktif contohnya rapor atau arsip pegawai. Pemberkasan dalam arsip yaitu cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah ditentukan sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan dan mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Peralatan pemberkasan arsip ada filing kabinet, rak bergerak, sekat, folder, dan label. Prosedur pemberkasan arsip dimulai dengan pemeriksaan arsip, apakah arsip sudah ada di posisi aman dan apakah ada lampiran-lampiran. Selanjutnya, pengindeksan adalah kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Selanjutnya ada pengkodean, yaitu kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan ditempatkan di suatu tempat yang paling pas dalam file. Selanjutnya ada tunjuk silang, merupakan catatan agar dapat memperoleh informasi arsip. Setelah dilakukannya tunjuk silang, dibuatkanlah label dan pemberkasan yang merupakan kegiatan memasukkan arsip ke dalam folder yang sesuai. Cara menentukan kode pada arsip yaitu terdapat menjadi dua bagian. Klasifikasi substantif merupakan kegiatan pokok dalam organisasi. Biasanya setiap organisasi berbeda-beda. Contoh, Departemen Agama dan BPKB. Pada Departemen Agama ada pembinaan agama, haji, pendidikan dan pengajaran. Sedangkan pada BPKB ada pengawasan dan evaluasi. Contoh tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pokok suatu organisasi berbeda. Yang kedua ada klasifikasi fasilitatif, yaitu yang mencerminkan tugas-tugas penunjang sebuah organisasi. Biasanya pada setiap organisasi akan memiliki kesamaan, seperti ada kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan perlengkapan. Contoh pada Departemen Agama, kepegawaian, dan hukum, sedangkan BPKB juga memiliki kepegawaian. Indeks pengertiannya yaitu suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsinya sebagai membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lain dan mempermudah dalam penemuan dan penyimpanan arsip. Aturan dalam pengindeksan yaitu pada korespondensi, nama kepala surat yang paling tepat diindeks. Jika nama instansi dan penandatanganan surat sama penting, maka nama instansi yang dijadikan indeks. Pada surat yang tidak ada kepala suratnya, maka nama yang menandatangani surat yang dijadikan indeks. Pada surat keluar, nama yang dikirim atau yang dituju dijadikan sebagai indeks. Pada surat keluar untuk perorangan, nama si alamat yang digunakan sebagai indeks. Jika masalah khusus akan digunakan dalam pemberkasan, harus disertai nama instansi dan nama individualnya. Jika nama atau masalah di dalam surat yang dianggap penting, maka itu yang akan diindeks. Penentuan indeks masalah ada dilakukannya membaca keseluruhan isi surat, menentukan isi ringkasan, ditentukan kata yang paling menonjol, singkat, jelas, dan padat, dan bersifat kebendaan. Penulisan nama indeks merupakan kegiatan mengindeks arsip, dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, benda, nomor, subjek, atau masalah. Penulisan indeks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu strike order, cara penulisan yang dilakukan sesuai dengan nama aslinya. Contoh Dr. Wahidin Aulia, maka indeksnya Widian Aulia.
Yang kedua ada index order, yaitu cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau peraturan dalam pengindeksan. Contohnya, Profesor Dr. Ali Hardi, maka indeksnya Hardi, Ali, Profesor Dr. titik koma Dr. Jika menggunakan nama organisasi yang terdapat nama orang, maka nama orang tersebut yang dijadikan kata tangkap diikuti kedudukan hukum dan jika ada kedudukan hukum tersebut diberi tanda kurung. Seperti Rumah Sakit Fatmawati, maka indeksnya Fatmawati, Rumah Sakit. Yang kedua ada PT Bank Sentral Asia, maka indeksnya Sentral Asia, Bank dalam kurung nama kedudukan hukum yaitu PT. Indeks relatif merupakan susunan istilah atau nama subjek yang diatur secara abjad dan diikuti dengan kode masing-masing subjeknya. Indeks relatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aturan kamus dan kode pokok masalah. Aturan kamus yaitu subjek yang tercantum pada skema klasifikasi disusun menurut urutan abjad, dan kelompok masalah penyusunan secara abjad berdasarkan masing-masing pokok masalah. Ini contoh dari klasifikasi fasilitatif. Contohnya pada neraca. Neraca tersebut merupakan bagian dari keuangan, maka keuangan tersebut memiliki kode KU, dan di bagian keuangan, yaitu bagian sekundernya, ada pertanggungjawaban yang memiliki kode .05 dan bagian tersiernya merupakan neraca yang kodenya 00, maka neraca memiliki kode 05 KU.05.00. Contoh lainnya klasifikasi substantif yaitu ijazah. Ijazah terkelompok dalam perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan. Perkuliahan tersebut memiliki kode PP, dan pada bagian sekundernya ijazah dan transkrip memiliki kode PP.03, dan pada bagian tersiernya terdapat kodenya 00. Ijazah memiliki kode PP.03.00. Ini contoh arsipnya. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar tersebut berada pada kelompok substantif, yaitu pendidikan dasar dan menengah memiliki kode DM. Selanjutnya pada pembinaan SMA sekunder memiliki kode DM.03, dan yang terakhir tersier penilaian hasil belajar memiliki kode 03. Maka kode pada penilaian hasil belajar yaitu DM.0300. Ini contoh arsipnya. Lalu selanjutnya ini merupakan daftar isi dari arsip-arsip yang tadi sudah saya buat. Lalu ini daftar indeks dari arsip juga yang tadi. Daftar indeks ini sudah dibahas bagaimana cara pembuatannya di awal tadi. Indeks relatif dan daftar indeks. Indeks relatif memiliki perbedaan dengan daftar indeks. Pertama, disusun dari skema klasifikasi arsip. Jika daftar indeks disusun dari indeks yang terdapat pada file atau berkas. Indeks relatif diurutkan berdasarkan abjad, namun indeks relatif juga diurutkan berdasarkan abjad. Ini tidak ada perbedaannya. Yang ketiga ada subjek indeks relatif disertai kode, namun daftar indeksnya disertai dengan kode, bukan subjeknya. Indeks relatif memiliki kegunaan untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali, sedangkan daftar indeks memiliki kegunaannya untuk penemuan kembali arsip yang diperlukan. Ini contoh indeks relatif pada arsip-arsip yang tadi sudah saya buat di sini. Indeks relatif tersebut diurutkan berdasarkan abjad. Yang pertama I, K, N, dan P. Selanjutnya yaitu pelabelan.
Folder diberikan label untuk memudahkan penemu kembali arsip. Folder berisikan kode yang telah ditentukan sebelumnya dan digunakan folder di sini digunakan untuk menaruhkan arsip-arsip. Di sini saya memiliki 3 folder karena saya memiliki 3 kelompok masalah. Selanjutnya ada pemberkasan, merupakan arsip yang diberi kode dimasukkan ke dalam folder yang telah diberikan label. Kayak seperti ini. Ini arsip yang sudah diberi kode dimasukkan ke dalam folder. Ini contoh folder, beberapa macam folder. Selanjutnya ada sekat untuk mengatur arsip-arsip agar tidak berantakan. Di sini sekatnya ada tentang keuangan yang memiliki sekat primer, sekunder, dan tersier. Di sini ada foldernya. Selanjutnya ada lemari. Lemari di sini ada beberapa macam, lemari arsip kayu, filing kabinet, dan mobile file. Mobile file dinamakan tersebut karena memiliki roda. Lemari digunakan untuk meletakkan folder yang telah berisikan arsip untuk memudahkan penemu kembali arsip. Pada depan lemari diberikan kode klasifikasi. Selanjutnya ada penemuan kembali arsip. Ada dengan cara pencarian, pengeluaran arsip dari rak, penulisan di sarana peminjaman, dan pengembalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.